Shalom Bapak Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa mengenang masih di sermon singkat Jamitas Sekolah Minggu. Tetap semangat melayani, berikan pelayanan yang terbaik bagaimanapun situasi pergumulan pelayanan di gereja kita masing-masing. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Amangenang, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Februari. Tak terasa waktu terus berjalan. Maka jangan lupa mengenang persiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan sekolah minggu kita. Sebentar lagi kita akan memasuki perayaan iman yang besar, Jumat Agung dan Paskah. Persiapkan apa kegiatan sekolah minggu di Paskah yang akan kita rayakan. Mulai dari sekarang mengenang ya. Dan mari tetap setia sermon untuk Jamitas Sekolah Minggu, Minggu Seksa Kesima, Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, kemana sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk memahami kisah ini kita perlu mengetahui atau paling tidak menguasai kisah Yakub mengenang secara singkat ya. Kita boleh baca di pasal-pasal sebelumnya. Yakub itu adiknya Esau. Dan karena sesuatu hal yang telah diizinkan oleh Tuhan itu terjadi, maka Yakub menerima berkat hak kesulungan dari Esau. Dan kita tahu kenapa berkat hak kesulungan itu beralih kepada Yakub. Karena dengan gampang ya Esau memberikan hak kesulungannya hanya karena secangkir bubur, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya Yakub melarikan diri ke tempat tulangnya, pamannya Laban ya. Kalau di bahasa Batak si Laban, tapi bukan pendeta si Laban. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengenang itulah singkatnya ya. Kenapa pada akhirnya Yakub sampai ke tempat Laban, pamannya, tulangnya, dan dia bekerja kepada si Laban. Kan begitu. Dan inilah bagian dari kisah itu. Ada perjanjian antara Yakub dan Laban. Amanginang, saya hanya mau menekankan dua hal untuk kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita dari teks ini. Yang pertama, kita mau melihat bagaimana Yakub itu berhikmat, bijaksana. Dalam hal apa hikmat kebijaksanaannya? Nah, di sini dikatakan tadi mengenang pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Kita boleh melihat di bahasa Batak,
pohon-pohon sejenis apakah ini? Mungkin kita boleh googling bagaimanakah jenis pohon-pohon ini. Yang jelas kesaksian Alkitab menyatakan bahwa dengan dibuat Yakub seperti itu, dia memiliki domba-domba yang berbintik-bintik, berloreng-loreng. Nah, demikian Abang Enak. Nah, dari kisah ini, mari kita ajak anak-anak sekolah minggu kita. Yang pertama sekali supaya mulai dari kecil, mulai dari anak-anak Abang Enang, anak-anak sekolah minggu kita memohon yang pertama dan yang utama dalam kehidupannya, yaitu hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Supaya mereka menjadi anak-anak yang pintar, supaya mereka anak-anak yang bijaksana, dan supaya mereka menjadi anak-anak yang terberkati. Abang Enang, kita boleh ingat kisah Salomo. Hanya satu yang diminta. Ya, bisuk doh patas niroha, manibang nadinggat doh naroha. Hanya satu ini yang diminta oleh Salomo kepada Tuhan. Tetapi Tuhan senang dengan permintaan itu. Dan Tuhan memberi apa yang tidak diminta oleh Salomo. Nah, dengan Yakub berhikmat dan bijaksana membuat demikian, maka Tuhan juga memberkati hidupnya. Maka dikatakan di ayat 43, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Ya, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Yang berbintik-bintik itu menjadi miliknya, kambing domba yang kuat menjadi miliknya. Nah, tentunya ini bukan hanya logika semata. Bukan hanya kepintaran secara teori. Abang Enang, ini berkaitan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kita tahu, ya, Yakub tadi di sejarah hidupnya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Hak kesulungan, berkat hak kesulungan beralih kepada Yakub. Nah, maka sejak dari kecil, Bapak Saudara-saudara, mari kita ajari anak-anak kita itu. Yang pertama dan yang utama dalam hidupnya diminta kepada Tuhan dalam doanya, yaitu hikmat dan kebijaksanaan. Ya, Abang Enang ya. Nah, itu yang pertama harus kita tekankan. Nah, demikian juga dengan kita mengenang guru-guru sekolah minggu. Rubah permohonanmu kepada Tuhan. Jangan melulu hanya itu-itu saja. Mintalah hikmat bijaksana supaya engkau diberkati Tuhan dalam mengajarkan firman Tuhan kepada anak sekolah minggu kita. Nah, yang kedua, Bapak Saudara-saudara, mari juga ya, Abang Enang, kita ajarkan, kita nasihati anak-anak sekolah minggu kita, supaya berkomitmen, bersemangat ya, menjadi orang-orang yang terberkati. Nah, asa adong di nasida roha nagabe jol mana terpasu-pasu. Nah, ini dia Bang Enang ya. Kenapa demikian? Supaya dalam diri anak-anak sekolah minggu kita itu terpatri iman Kristen yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang terberkati. Bukan hanya secara materi, tetapi juga secara iman, Bapak Ibu Saudara-saudara, secara iman. Dan dalam teks ini tadi saya sudah jelaskan bagaimana Yakub memakai hikmat yang ada padanya supaya dia menjadi orang-orang yang diberkati. Nah, kedua hal ini Abang Enang, mari kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Dan apalagi lah yang paling utama tadi, yang pertama itu. Ke horong 2, horong 3, kita boleh mengajarkan perihal hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka memohon itu kepada Tuhan. Ke horong 1 Abang Enang, mari perbanyak cerita kisah-kisah Alkitab yang berkaitan dengan hikmat dan kebijaksanaan juga. Supaya anak-anak sekolah minggu kita yang horong 1 juga menerima pengajaran tentang kisah-kisah Alkitab kita, Bang Enang ya. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara, improvisasi kembangkan sesuai dengan daerah pelayanan kita masing-masing. Jangan lupa perlengkapan pengajaran kita, agenda sekolah minggu, buku ende sekolah minggu, Alkitab dan alat peraga lainnya. Salam Sunedesis, God bless you, non-stop.